Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, narator dari podcast Horror Night Story. Oke, sekarang ganti narator ya. Ternyata yang benar narator, bukan kurator. Udah 2 tahun salah saya. Baik, pada siang hari ini seperti biasanya saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya @rakarai yang menceritakan tentang santet yang menyerang keluarganya, atau lebih tepatnya menyerang mamanya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita pengalaman ini terjadi di keluargaku sendiri. Untuk mengenang almarhumah, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Oke, langsung saja. Kejadian ini terjadi sama mamaku dan beliau sekarang sudah tenang di sana. Beberapa tahun silam, mamaku itu punya grup catering dan dia punya 2 temen. Sebut saja namanya Tante Ida dan Tante Ana. Mereka selalu ramai pesanan, dari bikin kue-kue tradisional hingga makanan catering. Bahkan terkadang dapat panggilan ke tempat hajatan untuk memasak di sana. Suatu ketika Tante Ida dan Tante Ana berselisih paham, hingga membuat Tante Ana keluar dari grup mama dan memilih untuk membuat grup catering sendiri. Bagi mamaku dan Tante Ida, rizki masing-masing sudah ada yang mengatur. Tapi tidak untuk Tante Ana yang masih menyimpan dendam kepada mereka, termasuk Tante Ida, hingga menganggap grup mama adalah pesaingnya. Tadinya kita tak mengira dendam itu ternyata terus berlanjut, hingga tiba-tiba Tante Ida jatuh saat berjalan dan tangannya yang sebelah kanan patah tulang. Otomatis Tante Ida tidak bisa bekerja bareng mama lagi. Akhirnya mama mencari orang dan dapatlah 2 orang. Sebut saja namanya Mbak Sisi dan Mbak Ano. Dan ini membuat Tante Ana murka karena misinya menghancurkan grup mama tidak berhasil. Suatu hari saat mama mencari daun pisang di kebun, tiba-tiba dia jatuh dan pergelangan tangan kanannya bergeser. Tapi karena diurut walaupun gak bisa kayak semula, tapi mama masih bisa bekerja. Oh, mungkin itu diurut tapi gak bisa normal seperti semulanya gitu ya. Awalnya nggak ada yang menyangka kejadian-kejadian ini ulah dari seseorang. Hingga sesuatu janggal terjadi kepada mama, hingga mama sering absen nggak bisa ikutan bantu-bantu catering. Terkadang Mbak Ano yang mengambil alih pesanan. Walaupun udah tua, tapi tenaganya jangan ditanya. Setelah merasa agak sehat, mama lanjut lagi usaha cateringnya. Tapi lagi-lagi mungkin ada yang tidak senang dengan kelarisan usaha mama. Sering mama merasakan sakit di bagian lutut. Kami kira hanya rematik, atau mungkin juga pengapuran tulang. Kami tidak tahu. Sejak itu mama sering mengeluh sakit di kakinya kalau jalan lama. Hingga aku dan kakakku memutuskan untuk membawanya ke dokter untuk diperiksa. Tiba-tiba, apa yang dikatakan dokter membuat kami syok. "Mas, Mbak, ibu Anda memang sakit, tapi sebagian sakitnya itu non-medis. Sebaiknya sambil ikhtiar nyari penyembuhan untuk yang non-medis." Kami kaget, soalnya dokternya itu kayak bisa nerawang gitu. Setelah pulang, kami sekeluarga berembuk untuk membawanya ke orang pintar. Dan sampai di sana, mama ditanya bagian mana yang sakit.
Dan ketika lututnya dipegang, Mama menjerit kesakitan. Kata orang itu ada sesuatu di lututnya Mama. Setelah ritual-ritual dilakukan, keluarlah paku-paku dari lutut Mama. Seketika Mama lancar berjalan, bahkan gak sakit lagi. Kata orang itu sudah lama. Katanya kiriman. Cuma ya gak ada yang curiga. Ini nggak tahu ya guys, mungkin dukun santetnya punya telepati atau gimana. Tapi sejak kejadian itu, Mama malah jadi sering sakit-sakitan. Mungkin karena udah ketahuan kalau pakunya udah dicabut. Mama itu rajin sholat 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Dan suka ngaji juga, tahlilan rutin di kampung dan yasinan. Tapi semenjak kejadian itu Mama males ngelakuin apapun. Ditanya jawabnya males. Ya udahlah, kami mengalah demi Mama yang lagi sakit. Kakakku sharing kepada teman-teman kerjanya tentang kondisi Mama. Hingga temennya menyarankan untuk mendatangi orang pintar kedua. Di sana, hal yang mengejutkan kembali terjadi. Dilakukan mediasi melalui mediator. Ternyata si dukun ngirim jin gempor untuk mendiami tubuh Mama, biar Mama males ngapa-ngapain. Sempat ditanya apa tujuannya, dan dia hanya menjawab untuk menghancurkan usaha Mama. Kami tanyakan siapa yang mengirimnya, dan katanya pesaing bisnisnya. Terus orang pintar yang kedua itu melakukan ritual-ritual sampai tiba-tiba dia mencabut sesuatu di dalam tanah. Ternyata isinya batok kelapa dan rajah-rajahan dibungkus kain, yang melambangkan menutup usaha Mama supaya orang-orang tak bisa melihat dan gak jadi pesen catering di Mama. Karena Mama rajin sholat dan mengaji, hal itulah yang membuat lawannya ingin mengirimkan jin gempor agar Mama jadi malas. Jadi untuk kita yang sholatnya malas atau ngajinya malas, berarti mungkin aja ada yang ngirim kita jin gitu ya. Oke, kita lanjut. Ternyata kejadian ini membuat murka lawannya. Padahal kita nggak mau nuduh siapa-siapa. Tapi Tante Ana tiba-tiba merasa sungkan saat ketemu kakak, dan selalu milih jalan muter. Melihat perilaku aneh Tante Ana, kita jadi merasa curiga. Seolah-olah dia takut akan sesuatu. Hingga beberapa hari setelah itu, Mama merasakan seperti ada yang mencekiknya sampai batuk-batuk, gak bisa ngomong lagi. Terus kakakku ke orang pintar minta air. Kata orang itu, buruan pulang, berikan air itu dan sisanya siramkan di depan rumahmu, agar hawa-hawa negatif pergi. Setelah itu Mama sadar dan bisa tertawa seperti biasanya. Tapi justru inilah yang menjadi kenangan terakhir kami berdua dengan Mama. Hingga tengah malam itu, Mama mengalami sakaratul mautnya. Aku tak menyangka ini terjadi. Kami merasa gagal untuk menyembuhkan Mama. Tapi kami legowo. Umur gak ada yang tahu. Semua di tangan Allah. Semenjak kepergian Mama, Tante Ana seperti gembira. Kami tak mau berburuk sangka, tapi ini semua mengarah kepadanya. Tapi kami bisa apa? Kejahatan halus tak bisa dibuktikan, hingga usahanya mulai rame sekarang karena semua langganan Mama beralih kepadanya. Oh ya, Tante Ida di sini juga meninggal ya guys. Sejak patah tangannya, dia dirawat di RS, tapi tak tertolong sih katanya,
Katanya tiba-tiba ada serangan jantung. Dan Mak Ano tiba-tiba stroke. Tinggal Mbak Sisi. Mudah-mudahan selalu sehat dan gak mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ini real ya guys. Mau percaya syukur, enggak juga gak apa-apa. Tapi rasanya aku juga gak percaya. Di zaman sekarang masih ada orang yang main santet-santet gitu. Terima kasih bagi yang sudah berkenan membaca. Hanya ingin berbagi. Sekian. Oke, terima kasih kepada Mbak Raka Rai yang menceritakan tentang pengalaman termasuk pengalaman mistis ya ini sebenarnya ya. Jadi usaha mamanya Mbak Rai ini dikacau oleh temannya sendiri. Ya, gimana ya, manusia itu kadang-kadang itu kalau muncul sifat dengki irinya itu bisa membabi buta gitu ya, menghalalkan segala cara gitu. Tapi ya sudahlah, itu kan haknya masing-masing. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.